itu semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, karena banyak banget ya, bahkan, di dunia kedokteran pada saat orang lagi sakit itu justru, ya mohon maaf mungkin, jadi terlupa gitu ya dengan, Allah gitu ya, karena mungkin penderitaannya dan lain-lain. Nah, inilah yang saya coba sampaikan dan Masya Allah ya, waktu itu dia bilang, yang penguji saya bilang, "Jadi yakin nih mau punya rumah sakit? Bismillah. Punya uangnya? Kamu tabungannya di rekening berapa?" Saya senyum-senyum aja. Padahal waktu itu juga ya biaya sekolah juga benar-benar pas-pasan gitu ya, benar-benar pertolongan Allah aja gitu ya, karena teman-teman pasti tahu yang namanya masuk sekolah kedokteran tuh biayanya mahal gitu ya. Dan Masya Allah setelah selesai, sekolah kedokteran waktu awal itu saya, kan memang belum, punya kemampuan untuk sekolah spesialis, saya baca buku 7 KR nih teman-teman. Masya Allah ya dengan wasilah mengamalkan ilmu yang ada di buku 7 KR itu, saya cerita ke semua orang tentang impian saya minta doa sama orang tua, minta doa sama pasangan, minta doa sama anak, sedekah, kemudian sholat duha, tahajud, ya semuanya pokoknya saya insya Allah saya usahakan perjuangkan betul. Nah, Masya Allah, Allah sampaikan jadi dokter spesialis. Kemudian apa yang terjadi perjalanannya? Masya Allah banget ya, setelah selesai jadi dokter spesialis, Allah pertemukan saya kembali sama sahabat saya, Bunda Naning, yang sudah bertahun-tahun kita terpisah ya karena saya sekolah, dan saya ketemu sama BP. Dan waktu itu saya gabung di BP, awalnya saya tuh nggak ngeh bahwa ini bisnisnya bertabur pahala ini dengan mentornya adalah Mas Ipo Santosa. Dan pada saat saya begitu menyadari, masya Allah, saya tuh langsung, ya Allah, ini ya perjalanan hidup saya ya, yang mungkin Allah perjalankan ketemu sama buku 7 KR, kemudian akhirnya bergabung di BP dan alhamdulillah bisa jadi dokter spesialis dan Masya Allah bisa jadi pengusaha. Dan insya Allah saya yakin, dan ini alhamdulillah sebentar lagi sudah terwujud juga ya, keinginan saya punya rumah sakit dari wasilah BP. Kenapa gitu? Ya, Masya Allah ya, kita di BP itu diajarkan sedekah yang banyak. Kemarin di awal-awal pandemi, kita banyak berbagi sama teman-teman kita yang COVID, dan Masya Allah sekarang BP juga sudah punya rumah sakit lapangan. Masya Allah ya, mungkin teman-teman di sini, ayo yang banyak jualan, ayo kita berjuang jadi pengusaha supaya kita bisa meluaskan manfaat, berguna bagi banyak orang lainnya, gitu ya. Mungkin seperti itu, Mr. Jos. Oke, terima kasih buat Dokter Gloria. Jadi impian-impian kita bisa terwujud nyata di sini. Ya, dulu Mas Ibu bilang, ayo bangun masjid, ayo bangun masjid. Bangun masjid. Kalau nyumbang Jumatan pas di masjid bisa. Tapi alhamdulillah dengan Setelah ini, pembawa risalah lebih mengutamakan kefakiran. Ya, terus menyerukan apa? Menyerukan minimal kekayaan. Nah, filosofi yang cengeng ini akhirnya apa? Menyebarkan kefakiran ya di kalangan umat Islam di beberapa negara Muslim ya selama beberapa abad. Akhirnya umat ini tidak mampu mengelola kunci-kunci pembuka simpanan-simpanan kekayaan di muka bumi. Saya pernah dengar ya Ustadz ya, ini saya live ya, saya ikut langsung di tempatnya offline gitu. Dia bilang kan, ada nggak dinosaurus di Al-Quran? Nggak ada. T-Rex di Al-Quran? Nggak ada. Artinya apa? Itu nggak penting. Jadi teman-teman nggak usah pikirkan itu. Waduh, kacau ini saya bilang. Ya. Padahal Allah itu membuka di Al-Quran. Ya. Memang tidak disebutkan langsung dinosaurus, tapi disebutkan apa? Bahwa alam ini pun itu ayat dari Allah. Al-Quran itu ayat dari Allah, alam ini pun ayat dari Allah. Harus kita baca. Harus kita ikhra semuanya. Karena dari dinosaurus itulah dan sejenisnya yang akhirnya menjadi fosil. Fosil akhirnya menjadi apa? Menjadi migas. Kalau kita nggak menguasai, ya kita nggak ngerti jadinya. Bule itu mereka potret pakai satelit, teman-teman. Potret pakai satelit. Di mana minyak-minyak itu berada? Di mana emas-emas itu berada? Ngeceknya dari mana? Dari fosil. Kalau kita nggak ngerti ginian, ya kita dijajah sama mereka. Nah, dia seenaknya ngomong, mohon maaf, dia bilang tadi, ada nggak dinosaurus di Al-Quran? Nggak ada, berarti itu tidak penting. Fokus saja apa yang ada di Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak sebutkan, jangan dibahas. Lah, ini gimana ceritanya, saya bilang. Kalau kita kayak gini, ya sempit banget jadinya. Ya, pada alam ini, itu ayat. Dan itu Al-Quran yang ngomong. Ya, tanda-tanda alam bagi orang berpikir, itu ayatnya banyak banget yang ngomong seperti itu. Jadi kita mesti lihat ke angkasa, lihat ke dalam perut bumi, bahkan lihat juga ke dalam tubuh hewan. Gitu. Ya kan? Kita, teman-teman ya, kenapa bisa bikin helikopter? Karena mempelajari capung. Kenapa kita bisa bikin pesawat? Karena kita mempelajari burung. Ya, jadi beda tekniknya itu semua. Terus bagaimana misalnya ini sekarang muncul lagi ya pesawat ya untuk tembus ke ruang angkasa, itu pesawatnya nempel dua gitu. Nah itu juga teknik yang nempel dua itu dari burung juga. Ya, jadi satu pelontarnya, satu melanjutkan gitu. Nah kalau kita nggak belajar dari kayak hal-hal yang kayak gini dari alam, ya akhirnya Islam kita, Muslim kita ketinggalan. Dan ini terjadi sekarang. Nah gara-gara sebagian Muslim cara pandang seperti itu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, jangan ikut lagi kajian ini, saya bilang. Kita cari guru lain aja yang insya Allah lebih jelas ilmunya, ya kan sanadnya jelas, ya pengalaman jelas. Nah kita belajar dari dia aja, saya bilang. Ya. Nah ini tertinggalnya kita seperti ini, teman-teman. Ya kita buka lagi yang berikutnya. Ini saya kutip pendapat ulama ya. Saya kutip dari buku Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhairi. Ya, beliau adalah pengajar fikih
di Arab, ya, nggak main-main orangnya. Ya, sekali lagi ya, Profesor Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, ya, pengajar fikih ya di Universitas Arab. Nah, ini doa Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik, ya. Di akhir doanya bilang apa? Coba bilangnya, ya Allah perbanyaklah harta dan keturunannya. Jadi kalau kekayaan itu dilarang, ngapain Nabi doa seperti ini coba? Nabi doa seperti ini kok, ya kan? Perbanyaklah harta dan keturunannya. Ya, terus apa? Nah, limpahkan keberkahan dan seterusnya. Ada sahabat Nabi, ya, dia punya salah, punya dosa, terus dia tobat. Terus dia bilang, ya Rasulullah, di antara tobatku adalah apa? Aku akan lepaskan hartaku, kusedekahkan untuk Allah dan Rasul. Ya kan? Wah, ini kan keren sekali, gagah sekali. Nabi bilang apa? Bilang, Masya Allah, sedekahkan aja semuanya. Nabi nggak bilang seperti itu. Nabi bilang apa? Sisakan sebagian hartanya untukmu, itu lebih baik bagimu. Ya. Jadi kita tuh megang harta nggak apa-apa, teman-teman. Boleh megang harta, saya bilang nggak boleh. Ya. Kita buka lagi yang berikutnya. Rasulullah juga mengajarkan kita, ya, hati-hati ya terhadap harta, dilarang menyia-nyiakan harta. Ya. Nah, ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, sungguh meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik ketimbang ya dibandingkan meninggalkan mereka menderita hingga minta-minta sama yang lain. Ini hadis ya Sahih insyaallah Bukhari. Sorry bukan Bukhari Muslim ya, tapi Bukhari saja Bukhari. Ada nih Muslim di bawahnya ada juga. Ya Bukhari Muslim beneran. Ya. Jadi teman-teman ya kita punya keturunan. Dia mapan itu lebih baik daripada ya kita meninggal ya terus mereka ini dalam keadaan lemah. Jangan. Jadi kita kuat, keturunan kita juga kuat, ahli waris kita juga kuat. Itu lebih disukai. Ya, itu lebih disukai. Karena kalau lemah nanti di-setel sama yang lain. Sekarang udah terjadi di Indonesia di-setel, ya negara-negara di-setel. Ya kan? Nah, jadi Nabi tidak menganjurkan kita untuk tabu sama harta. Ini dalil-dalilnya. Ya, kita buka lagi yang berikutnya. Ini di kalangan sahabat kita cek. Tolha. Kemarin tuh ya, bukan kemarin lah ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu Ustadz Adi Hidayat, dia bilang kan, Tolha itu kaya luar biasa. Tapi bagi Tolha yang sangat menyenangkan itu bukan ketika ngumpul-ngumpulin harta, bukan ketika menghitung harta, tapi yang menyenangkan bagi Tolha adalah ketika sholat malam. Ini kekayaan beliau. Ya, punya 300 angkutan onta. Zubair ini juga kaya. Ya, keping emasnya 250.000. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya 90.000 keping emas. Ibnu Al-Musayyib ya 400 keping emas. Ya, ini yang sangat terkenal ya, Sufyan As-Tsauri mewariskan 200 keping emas. Ya, ini sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Tolha itu termasuk yang dijamin masuk surga. Ya, udahlah kaya dijamin masuk surga. Kita nggak kaya dan nggak dijamin. Waduh, nasib lah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Abu Bakar yang kemarin saya tuh bahas sama teman-teman. Ya, jadi Urwah bin Zubair ini adalah cucunya. Ya, ini adalah cucunya. Dan kemudian beliau adalah menjadi ahli fikih yang sangat ternama di Madinah. Ya, termasuk 7 yang the most influencing, yang paling berpengaruh. Ya, nah ini adalah Urwah bin Zubair. Ya, jadi ada 7 ahli fikih yang sangat berpengaruh di Madinah, the most influential. Nah, ini salah satunya. Ya, dan beliau juga memang cucunya Abu Bakar. Ya, beliau ngomong belak-belakan. Ya, Abu Bakar itu ketika masuk Islam kekayaannya 40.000 dinar. Masuk Islam bisa 38. Bayangin ya, belum 40 tahun loh. Hartanya berapa? 140 miliar. 40.000 dinar. Ya, kalau rupiahnya berapa, teman-teman? Alhamdulillah kita mirip sama Abu Bakar. Mirip apa? Mirip umurnya. Hampir 40 tahun. Tapi miliarnya belum, ya kan? Nah, jadi kita miripnya di umur doang gitu. Nah, ini bayangkan coba, belum 40 tahun, 145 miliar. Masya Allah nih Abu Bakar ini. Ya, Utsman jangan ditanya, ini udah sering banget ya kita dengar gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tolha tadi juga sudah. Abdurrahman bin Auf, ini legend. Jangan ditanya nih. Kalau kita hitung hartanya bingung udah. Banyak banget. Dan tentu macam-macam riwayat beda ya, mentotalkan jumlahnya, tapi yang jelas memang banyak gitu. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah triliuner ya di zamannya. Zubair, ya Zubair juga hartanya luar biasa ya. Ini termasuk 10 sahabat terkaya. Zubair ini, Zubair bin Awwam. Bahkan cucunya juga kaya. Gitu ya. Jadi para sahabat itu tidak ada yang anti dengan harta, biasa aja. Memang ada sebagian yang merasa tidak mampu mengelola, ya sudah mereka memutuskan tidak kaya. Tapi yang merasa mampu mengelola, ya udah dia kaya. Gitu. Ya, kita lanjut lagi. Mas Ipo kayaknya saya nggak bisa ngelola harta, Mas Ipo belum tentu. Coba belajar dulu. Makanya di sini kita belajar. Ya. Bahkan ya tadi saya sebut tuh Sufyan As-Tsauri mengatakan ya harta kekayaan pada masa ini adalah senjata. Kekayaan itu senjata. Yang penting banget. Kita mau kuat di pendidikan, kita mau kuat di kesehatan, ya itu harus pakai uang semua, pakai harta semua. Kita melakukan riset, itu pakai harta semua. Ya kan? Mencerdaskan umat ini, gitu ya, jangan pikirannya sempit, itu pakai harta, mau pakai apa lagi? Ya, jadi harta kekayaan pada masa ini merupakan senjata, ya kata Sufyan As-Tsauri. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini, tadi para sahabat sudah kita cek gitu ya, kalau cerita tentang Nabi juga udah saya bahas berapa kali. Sekarang kita lihat ya, ini buyutnya Nabi. Ya, ini bapaknya para Nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kaya. Salah satu bukti kekayaannya adalah apa? Ya, jadi kita udah tahu ya, saya sudah sering cerita, Nabi Ibrahim sering mentraktir orang, ya kan? Dan dia itu kalau mentraktir ya, jadi ada tamu datang langsung apa? Potong sapi. Coba, satu sapi harga berapa coba? Dan ini Al-Qur'an yang ngomong, bukan hadis lagi coba. Ya, jadi apa-apa potong sapi, apa-apa potong sapi. Ya, di ayat yang lain disampaikan itu beliau juga potong kambing. Tamu datang potong kambing. Ya, sampai seperti itu coba. Anggaplah satu kambing nilainya 2 juta rupiah, ya tetap aja itu lumayan kan? Anggaplah yang murah gitu, karena ternak sendiri mungkin 1,3 juta, ya tetap aja lumayan. Tamu datang potong kambing 1,3 juta, lumayan loh itu. Ya, apalagi ini potong sapi coba.
Ya, sapi panggang lagi. Waduh, enak banget coba. Jadi orang yang jadi sahabat Nabi Ibrahim itu luar biasa, enak banget sudah. Ya, disuguhin makanan kayak gini ya, sapi panggang. Waduh, mantap udah ini. Ya. Nabi lagi yang menjamukan luar biasa ini. Jadi Nabi Ibrahim pun berharta. Ya, makanya sekali kurban itu ya dia terbiasa ribuan hewan kan, gitu. Waktu itu keceplosan kan, saya dengar kisah ini dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Wah, kamu berani sekali nih ya, mau sekali kurban ratusan hewan, ribuan hewan gitu. Beliau keceplosan ngomong, andai kata anak pun kurbankan, aku kurbankan. Kenapa berani ngomong itu? Waktu itu belum punya anak. Nah, sama Allah itu dicatat sebagai nazar. Begitu punya anak disuruh potong. Kenapa dipotong? Dulu kau janji. Kapan janjinya? Itu pernah ngomong. Waduh, keceplosan, ya kan? Nah, itu kisahnya. Jadi Nabi Ibrahim pun berharta, ya. Ini tidak ada ya yang se-father ini ya. Jadi ini father para nabi ya, ini Nabi Ibrahim. Oke, kita buka lagi berikutnya. Nabi Ibrahim pun berzakat ya. Jadi tadi berharta, sekarang pun berzakat. Ya, kita cek gitu ya di bagian akhir kalimatnya. Beliau itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat ya, dan dia menyembah Allah gitu. Ya, sholat zakat. Berarti hartanya cukup sehingga bisa berzakat. Oke. Nah, balik lagi ke saya. Tapi Mas Ibo, kami kan pernah baca, kami pernah dengar Nabi Muhammad itu perutnya pernah diganjal pakai batu, bajunya juga pernah tambal-tambal. Nabi itu juga pernah ya pas pulang nggak ada makanan. Miskin itu kayaknya Mas Ibo. Yang benar yang mana ceritanya? Nah, dua-duanya benar teman-teman. Jadi Nabi ini memang kan teladan yang komplit. Jadi contoh sebagai pemuda yang belum nikah, lajang, beliau pernah menjalankan. Jadi kalau kita masih lajang, lihat Nabi seperti apa. Nikah pernah nggak? Pernah juga. Monogami pernah nggak? Pernah juga. Poligami pernah nggak? Pernah juga. Jadi duda? Pernah juga. Ini contoh buat kita. Ya. Terus apalagi? Pernah jadi penggembala, pernah juga jadi pedagang. Pernah dagangnya itu ikut orang, pernah juga bermitra, pernah juga sendiri. Awalnya itu ikut orang sama pamannya, kemudian sendiri, kemudian bermitra sama Khadijah. Pernah semua. Jadi kita mau pilih yang mana ini? Jadi kalau kita memang waktu itu masih bujang, ikut ini ada. Oh, kita mohon maaf kerja ya sebagai pegawai kecil itu, istilahnya penggembala. Ya, ini ada contohnya juga. Ya. Pernah juga pemimpin pasukan, jadi panglima. Pernah miskin, pernah sedang-sedang, pernah juga kaya. Nah, makanya kita kalau mau motretnya itu proporsional. Pernah miskin, pernah harus diakui. Ya, apa miskin aja itu? Ketika itu kita lihat bagaimana perutnya diganjal pakai batu gitu ya, saking nggak ada makanannya, pulang ke rumah nggak ada makanan, terus bilang Maisha, sudah kita puasa aja. Ya pernah. Ya kan? Ketika jadi penggembala itu susah emang. Terus apalagi ketika diboikot. Ya, Khadijah meninggal, Khadijah itu kan pelindungnya dia. Ya, terus juga pamannya itu orang ternama kaya, pelindung dia juga. Dua-duanya meninggal. Nah, ulama menyebutnya ini sebagai tahun-tahun kegelapan Nabi. Ya, tahun-tahun kegelapan. Ini memang repot. Jangan kan Nabi, sahabat juga diboikot. Sampai Abu Bakar aja yang kuat diboikot juga. Jadi mau jual nggak bisa, mau beli nggak bisa. Repot ini teman-teman. Negara aja kalau diboikot itu susah. Kayak Korea Utara itu kan diboikot. Susah deh. Apalagi kalau sekelompok orang diboikot, nggak bisa bergerak ya. Nah, jadi pernah miskin pernah. Ketika apa? Ketika jadi penggembala. Miskin itu. Ya, tapi juga memberikan pelajaran buat kita. Beliau berikhtiar, beliau sungguh-sungguh, dan walaupun kecil bisa cari uang. Ya. Jadi dia jadi penggembala, terus apalagi kerja serabutan. Jadi disuruh orang apa-ngapain gitu. Ya. Nah, jadi pernah seperti itu. Dan kita juga lihat kan bagaimana beliau ternyata juga pernah memiliki kekuatan finansial kan, dari perniagaannya, dari pernikahannya, karena istrinya lebih kaya, terus dari apa? Dari kenabiannya. 3 kali tuh naik kekayaannya. Pertama tadi dari apa? Perniagaan. Orang 25 tahun dagang masa nggak kaya-kaya. 25 tahun dagang, insya Allah ujungnya kaya. Ya kan? Pertengahan itu udah menuju kaya sudah. Nah, makanya mas kawinnya kepada Khadijah kan puluhan onta kan, menurut kitab Ar-Rahiq Al-Maktum itu, ya puluhan onta itu. Nah, kemudian pernikahan. Ketika nikah sama Khadijah makin kaya, orang Khadijah lebih kaya. Sekian persen harta di Mekah itu miliknya Khadijah gitu. Nah, Nabi menikahi ini coba, dia makin kaya. Ya. Nah, yang ketiga karena kenabian. Kenapa jadi Nabi kaya? Ya kaya karena 1/5. Ya, 2/5 itu haknya Rasul. Cuma kan Rasul ini nggak mungkin numpuk-numpuk harta gitu kan. Fitnah itu. Makanya tidak mungkin beliau simpan. Ya, bahkan anaknya minta, menantunya minta, Fatimah sama Ali minta nggak dikasih. Apa jadinya? 2/5 dapat kasih ke menantu. Pasti fitnah. Walaupun haknya dia. Ya, makanya beliau nggak ini, beliau distribusikan lagi kan gitu. Tapi sebenarnya itu harta kan haknya dia 1/5. Jadi kaya banget dari apa? Dari perniagaan, dari pernikahan, dari kenabian. Terus ya teman-teman jarang orang bahas, begitu dia jadi nabi, ya begitu dia jadi nabi, apalagi dia jadi panglima, itu banyak orang yang sungkan sama beliau, segan sama beliau. Ada yang muslim, ada juga yang belum muslim. Nah, kabar tentang Muhammad ini nyebar kemana-mana, terdengar. Orang segan sama dia, sungkan sama dia, kagum sama dia, tapi nggak masuk Islam. Itu akhirnya apa? Ngasih hadiah sama beliau. Teman-teman kalau lihat hadiahnya itu kagetnya luar biasa. Ratusan gajah, ribuan onta, itu tuh kasih-kasih dia orang. Ya. Jadi ibaratnya ini, nabi ini penguasa daerah sini, ini ada lagi penguasa daerah lain gitu. Mereka membangun hubungan baik atau kagum, ngasih-ngasih itu. Teman-teman kalau baca itu kaget, jumlahnya spektakuler semuanya. Sama Nabi diterima. Ya. Nah, cuma itu nggak mungkin Nabi numpuk-numpuk harta lain gitu. Mereka membangun hubungan baik atau kagum, ngasih-ngasih itu. Teman-teman kalau baca itu kaget, jumlahnya spektakuler semuanya. Sama Nabi diterima. Ya. Nah, cuma itu nggak mungkin Nabi numpuk-numpuk harta kan? Apa jadinya coba itu? Nabi apalagi distribusikan lagi. Tapi sebenarnya itu hak siapa? Haknya Nabi. Jadi hadiah itu 100% haknya Nabi. Ghanimah 1/5 haknya Nabi. Ya. Kalau soal 1/5 ini nanti cek Al-Qur'an, itu ayatnya banyak, bukan cuma satu. Ya. Ada lagi itu namanya ya, kalau nggak salah itu ya, mohon maaf nanti tolong saya dikoreksi, namanya itu fa'i. Fa'i itu bukan beda sama ghanimah. Ghanimah itu kan pakai perang dulu. Kalau fa'i itu nggak. Nabi datang, orang langsung tunduk. Nah, itu disita semua, ambil semua itu. Ya, ini kalau ilmunya Sun Tzu, ini ilmu perang paling canggih. Ya, berperang tanpa pedang. Jadi datang aja orang udah tunduk. Karena takut gitu. Ya, kalau perang pertumpahan darah, mending nggak usah pertumpahan darah, mending langsung nyerah aja udah. Ya kita ikut aja sudah. Ah, itu kayak gitu tuh banyak. Itu semua milik Nabi juga itu.
Jadi datang aja tuh, tak gitu ya, atau dikabarkan mau datang, ya musuh udah nyerah. Nah itu fa'i namanya. Itu haknya Nabi juga. Jadi kekayaan itu meningkat sebenarnya. Makanya sebagian buktinya kita melihat ya, bagi yang pernah ke Turki, siapa yang pernah ke Turki coba acung tangannya? Siapa yang pernah lihat video Turki lah, video aja, video Turki. Nah, banyak kan kalau kayak ginian, YouTube-nya Turki gitu ya. Nah, nanti kalau cek YouTube-nya ya, lihat tuh nanti Museum Topkapi ya, itu banyak banget pedang-pedang Nabi berbalut emas dan berlian. Ada. Tapi ada juga contoh yang sebaliknya, bagaimana baju Fatimah itu sangat-sangat sederhana, ada juga. Ya kan? Tapi kalau ngomong kain ada juga. Bahkan nanti kita akan cek ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti saya akan tunjukkan juga ini ayat Al-Qur'an, bagaimana orang itu terbiasa ngantri di rumahnya Nabi minta makanan. Siapa bilang Nabimu miskin? Siapa bilang Nabimu miskin? Ya. Sampai akhirnya bilang, jangan nunggu masakannya jadi, kalian pulang aja. Allah bilang gitu. Rasul malu untuk ngomong, Allah tidak malu untuk ngomong, kalian pulang. Ayat itu yang ngomong. Jadi orang itu udah terbiasa gitu ya. Jadi kayak ibarat kiai kaya gitu. Ya jadi santri sering datang harap makanan, kayak gitulah, ya kan? Nah, ini juga sama nih. Orang ngantri ke rumah Nabi berharap makanan di sana. Kalau kalian punya hajat, sampaikan hajat kalian dan segera pulang. Ya, jangan lama-lama di sana. Kayak gitu, teman-teman. Jadi Nabi itu Masya Allah kayaknya luar biasa sebenarnya. Cuma kita ini seringnya tidak adil, memotret sisi kemiskinannya terus. Meskipun juga nggak adil, ngomongnya kaya terus. Karena yang ngomong miskin udah banyak. Saya biar berimbang, saya ngomong bagian kayaknya aja udah. Dan kita ini kan ada pengalaman miskin, benar nggak? Ini ada pengalaman semua ini. Ya punya jam terbang semua nih soal kemiskinan, termasuk juga saya. Ngapain lagi kita bahas? Justru kita pengen coba yang lain. Kalau miskin mah kita udah kenyang, benar nggak? Ini muka-mukanya ada nih, iras-irasnya nih, iras-iras kemiskinan, ya kan? Saya belasan tahun miskin, udah kenyang kita main kayak gitu. Nah, yang mapan finansial, kaya finansial itu yang kita belum, makanya kita pengen ke sini, gitu. Nah, jadi Nabi kita tuh seperti itu, satu ya. Tadi soal bagaimana beliau ya bagi-bagi makanannya ya. Terus juga bagaimana ya seorang Badui gitu ya, yang minta kambing sama beliau kasih kambing sampai satu lembah itu penuh dengan kambing. Jadi ini orang minta ini nggak kira-kira. Nabi minta dong, katanya kamu Nabi ya? Iya, minta dong, minta kambing. Kambingmu kan banyak tuh. Berapa mintanya? Semua aja. Ini orang nggak ngerti gitu, ngomong nggak ditakar, nggak diayak ngomongnya. Langsung nyeplos gitu aja, namanya orang nggak pendidikan gitu kan. Sama Nabi dikasih beneran, satu lembah itu penuh dengan kambing. Coba itu. Nah, di situ akhirnya dia ngomong kemana-mana. Ya, kalian masuk Islam aja, nanti dikasih kambing. Kalian masuk Islam, dikasih kambing. Nih, kambing aku semua nih dari Nabi Muhammad nih katanya gitu. Sampai seperti itu. Dan itu hadisnya sahih. Ya. Saya ketemunya di mana? Ya, itu disampaikan Dr. Syafi Antonio ya, dan dituliskan juga di bukunya yang ensiklopedia itu. Hadisnya sahih, teman-teman. Sekali sedekah, ya sedekah itu kambing-kambing, satu lembah itu penuh dengan kambing. Luar biasa coba ya. Siapa bilang Nabi miskin? Ini suka banget tuh. Kalau Nabi miskin itu senang banget ya. Wah, ada teman, ada teman. Ini perangiannya kita nih. Kapan kayaknya coba itu? Yang dipotret kisah-kisah seperti itu coba. Bagaimana mungkin Nabi bisa akhirnya melakukan pergerakan kalau serba susah semuanya, ya kan? Nah, jadi memang mesti kuat dan beliau dianugerahi ya sahabat-sahabat yang kuat juga alhamdulillah. Oke, kita buka lagi ayatnya. Bagi yang sahur, silahkan sahur ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita mau selesai ya. Insya Allah 5 menit lagi kita selesai. Ya, 5 menit lagi kita selesai. Jadi boleh punya harta ya, tapi harus ada namanya kewajaran sikap kita, ya, kewajaran sikap kita. Jadi fokus itu pada apa? Pada berkah, bukan jumlah. Ya, kalaupun dititipi harta, bantu keluarga, bantu sesama. Terus apalagi muliakan tim, muliakan mitra, ya. Misal kita punya karyawan, muliakan, jangan zalim. Ya kan, jangan ditekan-tekan gaji orang. Wah, di sini UMR, Pak, orang udah happy kok, Pak. Wah, jangan. Jangan kasih UMR, jangan ngasih di bawah UMR, lebihkan. Ya, lebihkan agar apa? Rezeki kita biar lebih juga. Saya dari dulu kayak gitu kok. Saya belasan tahun bisnis, karyawan tuh naik gaji setiap tahunnya. Walaupun bisnis nggak selamanya bagus. Kalau di BP, alhamdulillah kan bagus terus. Tapi dulu saya kan bisnis pernah nggak bagus juga. Pernah rugi juga, pernah berutang juga gitu. Tapi namanya gaji karyawan harus naik terus setiap tahun. Kalau plus 2 kali dalam setahun. Ya kan? Kalau kita pakai handphone bagus, ya udah, tim juga pakai handphone bagus, nggak apa-apa. Ya. Ini HP saya, handphone saya Samsung S9. Tim saya di kantor S20 dan S21. Lebih canggih ternyata. Ya. Nah, termasuk apa? Muliakan tim, ya, muliakan mitra. Ya, jangan hitung-hitungan banget. Ya, ada yang berdasarkan hitungan. Ya, kamu pencapaian sekian, oke, dapat hadiah sekian, oke, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang di luar hitungan. Ya, insya Allah, ya kita dititipi rezeki juga yang insya Allah tanda petik ya di luar hitungan juga. Gitu. Jadi royal aja udah nggak apa-apa. Ngasih orang soleh kok nggak masalah. Nah, terus juga dalam penggunaan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Terus juga jangan sombong. Nah, sombong ini teman-teman kadang-kadang kita nggak terasa. Jadi jarang lah orang mengaku, oh saya kaya, jarang. Tapi muncul kadang-kadang tuh kesombongan halus. Ya, kesombongan halus misalnya yaitu ya begitu handphonenya keren, ya meremehkan misalnya ya orang yang misalnya handphonenya belum oke, ya bukan bercanda tapi memang serius, ya memang serius dia meremehkan orang. Nah ini nggak baik, ya kan? Termasuk juga dia alhamdulillah ganti motor, ya atau misalnya
Dulu motornya biasa, sekarang naik motor yang lebih tinggi gitu. Nah, begitu lihat orang lain yang motornya lebih rendah, ya, dia nggak ngomong, tapi hatinya itu tersirat bahwa motornya lebih baik, ya, motornya lebih baik, ya meremehkan orang lain. Kan ciri sombong itu meremehkan orang lain, ya kan, anggap enteng orang lain. Nah, ini tersirat, jadi tidak terucap, ya, tapi hatinya muncul sikap seperti itu. Nah, ini pun juga tidak baik. Itu gara-gara harta semua memang, ya kan? Terus apalagi, nah ini dia, jangan semena-mena. Kita nih sering ya semena-mena pada orang yang bernaung sama kita. Contohnya karyawan kita, ya. Balik lagi ke saya. Kemarin tuh ya, saya ya bukan kemarin ya, saya suka ngomong tuh kemarin soal kemarin itu berapa hari yang lalu gitu ya. Kayak saya ngobrol sama Ustadz Adi Dayat ya, beliau pesan kan, waktu itu beliau cerita. Jadi kalau kita punya karyawan, jadi waktu itu saya kan ke sana ya, beliau bilang bawa aja pengusaha yang lain. Saya bilang berapa orang? 5 orang. Ya sudah, saya bawa 5 pengusaha lah waktu itu. Datang kita berlima. Beliau bilang kayak gini, kalau satu karyawan saja yang kita zalimi, ya, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita semena-mena sama dia, uang dia karyawan kok, pasti dia kalah sama kita. Kita punya kekuatan, kita punya uang, ya kan? Relasi juga biasanya kita lebih banyak. Jadi kalau kita tekan dia, kita semena-mena sama dia, mungkin dia nggak bisa melawan. Tapi hati-hati, begitu dia sedih, dia pulang ke rumah, di rumahnya ini ada 4 orang lagi yang lain, ada istrinya, ada anak-anaknya. Ya, begitu mereka sedih tanpa sadar doa, sadar atau nggak sadar doa, ini bisa menggetarkan arsy Allah, dibilang ngeri ini, hati-hati ini. Dan kita nggak bisa cegah mulutnya dia, kita nggak bisa cegah mulutnya dia. Kita maki-maki dia nggak mungkin maki-maki kita, nggak berani dia, ya kan? Tapi ketika dia berdoa, siapa yang bisa cegah coba? Ya, atau dia tidak berdoa, tidak minta khusus, tapi hatinya tuh membatin. Dia nggak angkat tangan gini, tapi hati itu membatin. Bagaimana dia tidak ridho ya, karena disemena-menai sama kita. Naik nih doanya. Apalagi doa orang yang terzalimi itu naik kan, makbul kan gitu. Satu karyawan doang itu. Ya. Tapi kabar baiknya adalah apa? Kalau satu orang ini pun kita muliakan, walaupun karyawan kita cuma satu. Cuma orang, mohon maaf, yang packing, orang yang balas-balas WA, ya kan? Cuma itu tuh karyawan kita, mungkin gajinya berapa gitu. Tapi kita berusaha muliakan, kita berusaha naikin gaji. Ya, pokoknya orang di kompleks rumah ini gaji berapa, kamu lebih. Kalau saya dari dulu kayak gitu, zaman saya susah kayak gitu. Pokoknya sekompleks ini orang gaji berapa, kamu lebih. Karyawan juga, di tempat lain orang berapa, kita lebih. Silakan cek sama tim saya kalau saya. Kita berusaha seperti itu. Tiap tahun naik gaji. Ya, dan tidak pernah THR nggak keluar. Dan THR selalu keluarkan di awal. Ya, libur lebaran juga pasti lebih lama ketimbang orang rata-rata. Ya. Dan pasti pernah saya ajak jalan-jalan juga semua. Ya, kayak kemarin kita bawa ke hotel bintang 4 ya, sebelum PPKM gitu ya. Di awal pandemi, bukan awal pandemi lah, setengah pandemi gitu kan. Ya udah, mereka kan capek tuh di rumah terus. Saya kasih resort juga kita blocking, kita bersihin, ya, kita sterilkan 1 hari sebelumnya, ya. Kita kasih hotel bintang 4. Nginap tuh 2 hari di sana. Datang doang atau nginap, Pak? Nginap. Nginap doang atau ini, Pak, jalan-jalan? Nginap dan jalan-jalan. Nginapnya 1 hari itu 2 hari, Pak. 2 hari. Ya, kita siapkan kendaraannya, kita siapin semua. Ya. Makanan juga. Makanan saya di rumah ini insya Allah nggak ada bedanya sama tim kantor. Kan kantor dekat nih. Sama semuanya. Saya makan apa ya mereka juga makan itu. Sama. Ya, kecuali mereka mau yang hal berbeda. Gitu. Ya. Jadi walaupun kita punya karyawan satu, coba ini dimuliakan. Tadi juga ya, yang Ustadz Adi bilang tadi. Satu karyawan kita zalimi, hati-hati itu. Dia punya keluarga, keluarganya sedih, naik tuh doanya. Insya Allah bisa bergetar itu. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Saat kita memuliakan satu karyawan, dan karyawan juga ya, dia punya anak, punya istri, dia gembira gitu ya, itu juga doanya naik juga. Efeknya kemana-mana itu. Ya. Dan pegang kata-kata saya, teman-teman ya. Satu karyawan yang kita punya sekarang itu ujian dari Allah. Kita mampu kelola nggak? Kita mampu muliakan nggak? Kalau kita mampu kelola, kita mampu muliakan, nanti Allah tambah. Kalau karyawan tambah jangan ditanya, itu pasti bisnisnya membesar. Ya, itu logika alamnya kayak gitu. Ya, logika alamnya seperti itu. Karyawan bertambah itu bisnis membesar. Tapi gini loh Pak, kalau gaji dibesarin, nanti tato bisnis kita nggak untung Pak. Nanti gaji dari mana Pak? Nah ini cara pikir orang rata-rata nih. Otak kiri nih ngomong. Justru kita membesarkan gajinya dia, rezeki makin besar. Uang doanya makin naik kok. Gimana ceritanya coba? Jangan berpikir nanti rezeki kita malah turun. Kita udah berusaha membuka rezeki orang lain. Gini loh teman-teman, kita ngasih aja nih duit di jalan ke orang nih, ngasih duit nih, tak di jalan gitu. Itu cuma sekelebatan doang. Itu pun dibalas sama Allah. Doa mereka panjang. Itu ada orang di Depok yang bikin rumah makan gratis. Ya. Dia merasa kehidupannya ajaib gara-gara apa? Dia nolongin seorang nenek-nenek, ya. Nggak punya siapapun, sebatang kara, dia tolong nih nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek nyeletuk ya doa yang aneh. Mudah-mudahan kamu nanti ketemu orang yang kamu mau, yang belum pernah ketemu. Ketemu harta yang kamu mau, yang harta belum pernah ketemu. Neneknya doanya aneh coba. Ya. Tapi doanya kan makbul. Sekarang yang punya yang menolong itu tuh punya apa dia? Ya itu dia bisa bikin rumah makan gratis bahkan. Ya. Bisa bikin rumah makan gratis. Kalau nggak salah ada 5 sekarang. Rumah makan gratis, datang aja makan gratis. Sampai seperti itu. Ya. Itu apa coba? Itu bantuin satu orang aja. Bayangkan ya teman-teman kalau kita punya karyawan itu dan kita rutin kan, tiap bulan itu kita rutin. Ya, dan agar dianya mulia, jangan bentuknya kayak sedekah-sedekah. Nyamai kita standarkan, ini gajimu, ini bonusmu. Berusaha naikkan terus. Belum bisa misalnya tiap 6 bulan, sudah sekali setahun naikkan.
Nah, setelah itu kasih lagi yang lain-lainnya, apa gitu. Jadi satu ini benar-benar ujian, teman-teman. Kita mampu nggak kelola dia? Kita mampu nggak muliakan dia? Kalau kita mampu kelola dia, mampu muliakan dia, Allah tambah. Ya. Nah, ini yang Rasulullah juga anjurkan ke kita. Jadi Rasulullah itu kan sebelum jadi Rasul pun itu kan kalau dagang itu itu kan dia terkenal apa? Dia kenapa terkenal banget? Dia masih muda, ganteng, ya kan? Kalau muda ganteng kan ya orang seneng lah gitu kan. Terus apalagi dia jujur santun, orang suka juga. Terus apalagi membuat dia terkenal, dia tuh kalau makan suka traktir orang. Nah, makin terkenal lagi tuh. Muhammad yang mana yang itu loh, yang itu. Nah, jadi viral, gue bibir sama orang. Terus apalagi dia ini kalau janji on time. Terus kalau orang lain nggak on time ditungguin sama dia. Jadi orang senang sama dia gitu. Ya, salah satu itu dia apa? Dia suka mentraktir ya orang lain makan. Ya. Nah, teman-teman, kita di sini punya tim ya, kita juga punya karyawan ya. Mungkin kita belum sekaya sahabat, kita belum sekaya Rasulullah gitu ya. Tapi bagaimana iras-irasnya itu kita bisa tiru semua. Kenapa kita nggak tiru dari sekarang coba? Ya. Jadi kisah tentang jejak-jejak kekayaan Nabi ini belum selesai, ini banyak banget. Ini bukunya ini ya. Nah, nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Tadi ini baru kisi-kisinya aja. Saya mulai tadi dari Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat terdekatnya, sahabat nomor satunya Abu Bakar ya. Kita nanti insya Allah akan masuk juga pada sisi-sisi kehidupan Rasulullah ya. Boleh tanyakan tadi slide-nya teman-teman? Slide terakhir. Nah, ini saya udah posting ya. Teman-teman lihat ya. Ini yang saya bersama Ustadz Ahdi Hidayat itu ya, dan kisah seperti apa. Teman-teman silahkan cek di Instagram, silahkan cek di Facebook ya. Setelah komen, yang paling penting adalah apa? Kita share. Kita apa teman-teman? Kita share ya. Nah, silahkan komen, kemudian kita share. Jadi kita belajar sama-sama ya, dan kita share sama-sama. Itu saja teman-teman pagi hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.